Halo semua, perkenalkan nama aku Reza Jigar dengan NIM 66836 akan menganalisis fundamental dan teknikal saham Indofort CBP, sukses makmur TBK. Nah, untuk menganalisis fundamental, saya menggunakan 4 rasio, yaitu likuiditas, aktivitas, profitabilitas, solvabilitas. Pertama, likuiditas. Untuk CR pada perusahaan Indofood, ini mengalami fluktuasi selama periode 3 tahun pertama yang naik, kemudian turun di tahun keempat, dan naik secara signifikan di tahun kelima. Berikut adalah alasannya dan yang menjabarkan mengapa hal tersebut terjadi. Untuk aktivitas, saya menggunakan Tato, dapat dilihat bahwa mengalami penurunan selama 3 tahun pertama dan naik di tahun keempat hingga kelima. Dengan rumus Tato sama dengan net sales dibagi TA, berikut adalah alasannya. Untuk profitabilitas, dapat dilihat bahwa return on asset dan return on equity mengalami penurunan dengan alasan sebagai berikut. Untuk solvabilitas, saya menggunakan debt to equity ratio yang dapat ditunjukkan adanya penurunan pada periode tahun pertama hingga tahun kedua dan menaiki adanya peningkatan di tahun ketiga dan keempat dan menurun di tahun kelima. Nah, berikut alasannya untuk solvabilitas. Oke, kita akan menganalisis teknikal. Dalam melakukan analisis teknikal, saya menggunakan candlestick serta pola yang terbentuk dengan time frame daily. Nah, memanfaatkan indikator support dan resistance, MACD dan juga EMA, analisa saya menunjukkan adanya trend bearish, yang mana harga perusahaan tersebut memiliki chart pattern head and shoulder dan terdapat strong support yang menunjukkan bahwa akan adanya konsolidasi yang memungkinkan konsolidasi juga mengindikasikan ada persiapan untuk pergerakan selanjutnya. Maka, menurut analisis saya bahwa investasi dalam periode 1 minggu tidak disarankan dan perlu menunggu konfirmasi harga dalam beberapa hari ke depan. Jika sudah mempunyai saham, mungkin akan disarankan untuk menjual saham di harga 10.400. Nah, sama halnya dengan sebelumnya, menggunakan time frame weekly kali ini, memanfaatkan support resisten, MACD dan juga EMA, analisa saya menunjukkan adanya bullish dan tidak memiliki chart pattern. Maka dapat disimpulkan bahwa investasi dalam 1 bulan disarankan dan jika ingin membeli, maka belilah di harga 10.300. Nah, menggunakan candlestick dengan time frame monthly kali ini, dengan indikator support resisten, MACD dan juga EMA, analisis saya menunjukkan adanya bullish. Nah, dan tidak memiliki chart pattern. Dapat disimpulkan bahwa investasi dalam periode 6 bulan sangat disarankan dan jika ingin membeli, belilah di harga 10.100. Terakhir, menggunakan candlestick dan pola yang terbentuk dengan time frame 3 month, memanfaatkan indikator support resisten, MACD dan juga EMA, anda saya menunjukkan adanya bullish dalam pergerakan harga tersebut dan tidak memiliki chart pattern. Maka dapat disimpulkan bahwa investasi dalam waktu 1 tahun disarankan dan jika ingin membeli di harga 9.900. Terima kasih. Selamat siang Pak Eko, perkenalkan nama saya Darren dari kelas Technical Analysis. Di sini saya akan melakukan beberapa analisis fundamental dan technical analysis. NIM saya 56822. Langsung saja kita masuk ke fundamental. Di sini yang pertama saya akan memberi beberapa poin-poin yang apa saja poin-poin yang saya gunakan, rasio-rasio yang saya gunakan dalam melakukan analisa fundamental. Perlu diketahui bahwa data yang saya dapatkan yang tertampil pada layar ini saya dapatkan dari Stockbit. Rasio yang saya gunakan adalah valuasi, profit, hutang, dan likuiditas. Untuk rasionya sendiri, individualnya ada PE ratio, ROE, DER, CR, dan PBV. Yang pertama, PE ratio saya dapatkan di angka 33,42%, 33,42 kali, ROE di angka 134,21 persen, DER di angka 0,15, CR di angka 0,61, dan PBV 44,86 kali. Kita lanjut ke analisa teknikal. Di sini saya melakukan analisa teknikal dalam beberapa time frame. Yang pertama ini ada time frame 1 minggu. Saya melakukan analisa 1 minggu ke depan. Di sini saya menggunakan MA dan stokastik. Terlihat bahwa banyak sinyal-sinyal betul dari backtest yang dilakukan. Maka saya sangat percaya dengan tools yang saya gunakan pada saat ini. Terlihat pada harga terbaru, candle harga setelah menyentuh resisten dan akan mengalami penurunan hingga support di angka 3.515 pada 1 minggu ke depan. Hal ini juga diperkuat dengan stokastik yang akan mengalami penurunan. Kita lanjut ke analisa 1 bulan. Pada keseluruhannya, tren yang tergambar adalah penurunan. Di sini ada di stokastiknya kita melihat bahwa harga garis stokastik sudah memotong di bagian line bawah yang mengindikasikan akan terjadi kenaikan. Hal yang serupa juga tergambar pada candle harga yang sudah menyentuh support yang mengindikasi akan mengalami kenaikan hingga 3.779 dalam 1 bulan ke depan. Selanjutnya ada analisa 6 bulan. Di sini saya menggunakan Bollinger Band dan RSI. Untuk Bollinger Band-nya sendiri di sini harga terbaru terlihat sedang mengalami sideways, pergerakan sideways. Namun terlihat bahwa candle harga akan menyentuh garis Bollinger bawah dan juga ini diperkuat dengan RSI yang hampir menyentuh garis bawah. Hal ini mengindikasikan akan terjadi kenaikan dalam beberapa waktu ke depan. Di sini saya memperkirakan bahwa harga akan menyentuh angka 4.315 dalam 6 bulan ke depan. Next, dalam analisa 1 tahunnya terlihat bahwa di sini ada primary trendnya menurun. Di sini saya juga menggambarkan resisten dan support.
terlihat bahwa harga candle ini akan menyentuh support, sudah menyentuh support. Hal ini juga terjadi pada RSI. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Raffi Salam. Kali ini saya akan bahas tentang technical analysis dari saham PT Gudang Garam Tbk. Nah, sebelum kita masuk ke technical analisisnya, kita lihat dulu fundamental dari PT Gudang Garam Indonesia. Gudang Garam ini menunjukkan kinerja keuangan yang cukup solid. Meskipun ada penurunan pendapatan akibat kenaikan tarif cukai rokok, laba bersihnya tetap meningkat dan track record pembagian dividennya cukup baik. Dengan dasar ini, secara fundamental, saham GGRM saya anggap cukup layak untuk dibeli, tetapi keputusan investasi perlu disertai analisis teknikal yang akan kita bahas lebih lanjut. Oke, untuk analisa teknikal yang pertama, di periode 1 minggu, saya menggunakan dua indikator, yaitu MACD dan Stochastic. Bisa dilihat kalau harga saham ini sedang mengalami downtrend, dan di indikator Stochastic, harga ini sudah memasuki oversold, dan ada kemungkinan akan terjadi kenaikan, karena garis sudah memotong menuju ke atas. Sebenarnya dari sini kita bisa masuk harga dan mulai berinvestasi, tapi untuk lebih pastinya lagi, kita bisa menunggu sampai harga berada di area kuning dan melewati area kuning di harga sekitar 21.000, dan di situ kita bisa memulai investasi. Oke, selanjutnya untuk periode 1 bulan, saya menggunakan indikator yang sama. Dapat kita simpulkan bersama-sama di sini kalau harga sedang mengalami downtrend. Di situ saya sediakan area kuning sebagai area konfirmasi untuk mengambil keputusan. Jika harga dapat melewati area kuning tersebut atau di sekitar harga 20.500 ke atas, maka ada kemungkinan terjadinya pembalikan tren dari bearish menjadi bullish. Namun jika harga menurun ke bawah, maka harga akan terus mengalami penurunan. Oke, selanjutnya untuk periode 6 bulan, saya menggunakan dua indikator, yaitu William dan MACD. Di sini dapat dilihat kalau saham berada di posisi oversold dan belum ada sinyal pembalikan tren yang jelas. Nah, untuk candlestick pattern dapat dilihat kalau patternnya ini memberikan pattern yang cukup populer, yaitu pattern head and shoulder. Di sini menandakan kemungkinan pergerakan harga akan terus menuju penurunan. Maka dari itu, investasi di periode 6 bulan sangat tidak disarankan. Dan selanjutnya yang terakhir di periode 1 tahun dapat dilihat di gambar, saya menggunakan indikator MA30, MA60, Stochastic RSI, dan William. Analisis saya mengindikasikan adanya tren penurunan atau bearish. Nah, saya menggunakan garis support resistance juga, dan bisa dilihat kalau pattern dari candlestick ini menunjukkan kalau harga hanya bergerak di area support dan resistance, atau masih sideways dan cenderung ke bawah. Maka dari itu, investasi dalam periode 1 tahun tidak disarankan untuk produk saham GGRM ini. Oke teman-teman, sekian video technical analysis saya atas saham Gudang Garam. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu dan terima kasih. Halo semuanya, nama saya Veronica Agustin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis fundamental dan teknikal dari Mustika Ratu. Dimana perkenalkan dulu sebelumnya bahwa PT Mustika Ratu merupakan salah satu perusahaan kosmetik terbesar yang ada di Indonesia yang telah berdiri sejak 1975. Di mana PT Mustika Ratu ini sudah berada di terdaftar di BI sebagai perusahaan FMCG di bidang kosmetik. Kemudian dalam analisis fundamental, di sini menggunakan ikhtisar keuangan dari PT Mustika Ratu yang mencakup analisis fundamental, liquidity, rentability, profitability, dan solvabilitas. Di mana dalam liquidity di sini ada current ratio yang menggambarkan peningkatan, rentability mengalami ROA dan ROE mengalami peningkatan, profitability di sini gross profit mengalami penurunan, namun peningkatan terhadap operational profit or loss to net sales mengalami peningkatan. Kemudian dalam solvability di sini equity to asset, debt to equity ratio, dan debt to asset mengalami stabilitas, sehingga secara keseluruhan bahwa PT Mustika Ratu ini mengalami perkembangan yang positif dalam likuiditas dan rentabilitasnya. Namun dalam profitabilitas dan solvabilitas masih kurang, dan perusahaan mengalami penghambatan. Terlebih lagi dari penurunan gross profit yang menandakan bahwa perusahaan mengalami kesulitan dalam mencari keuangan. Kemudian dalam analisis teknikal di sini, yang pertama ada analisis dalam 1 minggu, di mana di sini menggunakan garis support, resisten, dan menggunakan indikator MACD, Stochastic, dan moving average 21 dan 24 untuk membantu melihat candlestick dan pembentukan pattern. Di mana terlihat dalam chart yang sebelumnya bearish kemudian membantu di garis support membentuk trend bullish, namun di sini terdapat pattern bearish rising wedge, di mana di sini tentunya setelah adanya pattern ini nantinya tren akan mengalami penurunan atau bearish. Kemudian dalam analisis 1 bulan, di sini menggunakan garis support, resisten, serta penggunaan indikator MACD Stochastic untuk membantu melihat candlestick dan pembentukan pattern, di mana terlihat dalam chart mengalami bullish namun dipotong oleh double top pattern yang kemudian tren mengalami penurunan dan kemudian membantu di garis support dan membentuk bearish rising wedge, di mana di sini namun peningkatan dari ke trend bearish ke bullish ini terlihat volumenya kecil dari MACD dan indikator Stochastic. Kemudian dalam analisis 6 bulan, di sini menggunakan garis support dan resisten serta penggunaan indikator MACD dan Stochastic untuk melihat pola pattern yang terbentuk. Nah, di sini tren berubah menjadi bearish setelah menyentuh garis resisten yang didukung oleh dua lower peak yang menandakan bahwa tren akan mengalami penurunan atau bearish. Kemudian dalam analisis 1 tahun, di sini menggunakan garis support, resisten, dan penggunaan indikator MACD dan Stochastic untuk melihat pola candlestick, di mana secara keseluruhan saham MRAT ini berada dalam trend bearish. Hal ini terlihat dari pergerakan harga yang terus menurun dalam beberapa bulan terakhir, namun ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa saham ini mungkin akan mengalami penguatan dalam waktu dekat. Di mana Stochastic berada di wilayah oversold yang menunjukkan bahwa harga saham Mustika Ratu ini mungkin telah mencapai titik terendah. Oleh karena itu, secara teknikal saham MRAT mungkin akan